Selamat sore Mama, apa kabar? Wah, senang sekali ya dapat berjumpa lagi. Selamat datang di Si Ready Class bersama Mother and Baby dan Nutri Club. Rangkaian webinar untuk mewadahi kebutuhan para mama terkait persiapan selama masa kehamilan dan juga pasca persalinan. Pada sesi ini Mama, kita akan membahas mengenai persiapan untuk hadapi kehamilan resiko tinggi dan fatomaternal. Tentunya nanti bersama ahlinya kita akan ngobrol-ngobrol ya Mama. Perkenalkan, saya Novita Angie yang akan memandu acara pada kesempatan sore hari ini. Dan yang pastinya acara sore hari ini eksklusif untuk semua mama yang hadir pada sore hari ini. Boleh kita dada-dada dulu Mama. Hai Mama, sehat semua ya Mama. Wah, senang sekali ya dapat berkumpul. Kita berjumpa walaupun secara virtual, walaupun kita dari jarak jauh, tapi yang pastinya kita akan banyak mendapatkan informasi pada kesempatan sore hari ini. Dan yang pastinya kita akan mendapatkan edukasi, dan nanti Mama juga bisa langsung konsultasi, tanya jawab langsung dengan dokter di sesi Q&A. Jadi siapin ya pertanyaan-pertanyaan Mama, nanti bisa langsung ditanyakan dan dituliskan di kolom chat. Sebelum kita memulai acara pada kesempatan sore hari ini, perkenalkan dulu pengisi acara yang akan memberikan banyak informasi untuk kita. Hadir bersama kita dokter spesialis obgyn konsultan fetomaternal dari Rumah Sakit Brawijaya Hospital, yaitu Dr. Febriansyah Darus SPOGK. Selamat sore dokter. Sore Mbak Anggi. Hai dokter, kita berjumpa jarak jauh ya. Yoi. Ya, oke dokter, nanti ya kita akan ya. ngobrol-ngobrol banyak ya dokter. Ya. Baik, jadi tahan dulu, mungkin dokter mau menyapa dulu para mama yang sekarang juga sudah semangat sekali ingin bertanya dan mendengarkan banyak informasi dari dokter. Oke, selamat sore mama sekalian. Terima kasih sudah join di kelas Si Ready Class hari ini. Nanti kita akan dipandu oleh Mbak Anggi, akan membicarakan mengenai persiapan menghadapi kehamilan risiko tinggi dan apa itu fetomaternal. Terima kasih dokter, nanti kita gabung lagi ya dokter ya. Oke, terima kasih. Baik dokter. Nah Mama, seperti yang akan dibahas pada kesempatan sore hari ini, setiap calon mama pastinya menginginkan kehamilannya berjalan dengan lancar. Iya dong, pasti semuanya teriak amin ya kan. Tapi jika dokter mengatakan bahwa kehamilan mama termasuk yang beresiko tinggi, berarti mama memerlukan perawatan ekstra nih selama menjalani masa kehamilan ya Ma ya. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pengertian kehamilan beresiko tinggi itu apa sih? Lalu USG fetomaternal itu apa sih? Terus persiapan yang perlu dilakukan tentunya di saat kita tahu bahwa kehamilan kita beresiko tinggi. Nah, siap-siap aja. Mother and Baby bersama Nutri Club akan berbagi informasi untuk mama, persiapan untuk hadapi kehamilan resiko tinggi dan fetomaternal bersama dengan Dr. Febri. Nah, sebelum acara kita mulai, saya mengajak mama nih untuk menyaksikan video dari Nutri Club. Pertanyaan mama bertambah seiring perjalanan kehamilan. Apa metode persalinan yang tepat untukku? Apa yang harus kuperhatikan untuk menentukannya? Ambil tes potensi sesar dan konsultasikan dengan dokter. Pertanyaan mama bertambah seiring persiapan kelahiran. Apa yang harus kusiapkan untuk kelahiran sesar? Bagaimana dengan si kecil? Apakah sesar mempengaruhi imunitasnya? Cari tahu mengenai sesar dan imunitas si kecil. Konsultasikan dengan dokter. Pertanyaan mama bertambah seiring kehadiran si kecil. Apa kelahiran sesar mempengaruhi daya tahan tubuhnya? Apa yang dapat aku lakukan untuk memastikan ia tumbuh sehat? Cari tahu mengenai sesar dan imunitas si kecil. Konsultasikan dengan dokter. Ini kayaknya benar-benar apa yang ada di benak mama ya di saat tahu bahwa wah saya harus melahirkan secara sesar. Gimana ya nanti kalau saya melahirkan secara sesar? Tenang, nanti akan kita bahas semuanya pada kesempatan sore hari ini ya Ma ya. Tapi yang pasti kembali saya ingin menyapa Dr. Febri. Hai Dr. Febri. Halo. Jelaskan dokter, suaranya. Ini pasti nih pertanyaan-pertanyaannya akan banyak sekali muncul dari para mama bertanya tentang aduh kalau saya melahirkan secara sesar tuh gimana ya, pasti banyak deg-degannya ya. Nah nanti akan dijawab, tapi nanti ya Dokter Febri ya. Yang pastinya sekarang ini Dokter Febri akan membahas apa ya pada presentasi pertama ya? Sesi pertama saya akan membahas mengenai apa itu kehamilan risiko tinggi. Ya betul. Kemudian di sesi kedua kita akan membahas mengenai USG fetomaternal seperti itu.
Oke, oke. Ya, nanti akan semuanya dibahas. Jadi para mama juga sudah siap untuk menyaksikan presentasi dari Dokter Febri dan tentunya para mama juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Aku mau kasih tahu dulu. Buat mama nanti yang pertanyaannya terpilih sebagai pertanyaan terbaik akan dapat hadiah loh. Hadiahnya apa? Ditunggu sampai di akhir acara nanti akan kita umumkan. Tapi yang pasti kalau mama mau bertanya, jangan lupa caranya seperti ini ya, Ma. Jadi nanti masukkan pertanyaan mama di kolom chat dengan format nama underscore tempat domisili underscore pertanyaannya mama. Misalnya nih, namanya mama adalah Fitri. Fitri underscore Cilandak underscore pertanyaannya apa yang dimaksud dengan feto maternal. Nah, seperti itu ya mama ya. Jangan lupa ya. Nah, sekarang ini langsung saja kita dengarkan presentasi dari Dokter Febri. Silakan Dokter Febri. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Boleh slide-nya. Jadi, selamat sore mama sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai persiapan menghadapi kehamilan risiko tinggi dan feto maternal. Slide next. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kehamilan risiko tinggi? Next. Jadi yang dimaksud dengan kehamilan risiko tinggi itu adalah kehamilan yang berpotensi memiliki efek buruk baik pada ibu, janin, atau keduanya. Jadi bisa pada ibunya sendiri, bisa pada janinnya sendiri, atau pada ibu dan janinnya. Nah, apa saja yang bisa disebut dengan kehamilan risiko tinggi ini? Jadi misalnya ibu-ibu dengan riwayat kehamilan sebelumnya buruk. Maksudnya buruk, misalnya pernah keguguran berulang, pernah mengalami kematian janin berulang, atau setiap operasi harus selalu dilahirkan dengan sesar, atau dilakukan tindakan-tindakan pada saat persalinan pervaginam. Kemudian ibu dengan riwayat potensi penyakit yang bisa memburuk selama kehamilan, atau kondisi penyakit ini yang bisa membahayakan kondisi ibunya kalau hamil. Misalnya ibu dengan penyakit darah tinggi, ibu dengan penyakit jantung, ibu dengan gagal ginjal kronis, dan lain sebagainya. Kemudian atau ibu dengan penyakit-penyakit yang kehamilannya berkomplikasi. Misalnya riwayat preeklamsi, riwayat DMG, riwayat kelahiran cacat, dan lain-lain. Atau ibu yang memang kehamilannya ini tidak diharapkan, yang tentunya akan berpengaruh kepada tingkat emosional ibu itu sendiri. Nah, khusus kehamilan risiko tinggi ini, kita harus perhatian lebih ya. Kalau bisa perhatian itu sudah dilakukan pada saat kondisi prakonsepsi. Jadi jangan sudah hamil baru kita mencari-cari faktor penyebabnya apa, tapi yang lebih bagus adalah mempersiapkan kehamilan ini sedini mungkin. Next. Nah, kondisi seperti apa yang dikatakan mama mengalami kehamilan risiko tinggi? Jadi yang tadi saya katakan ibu hamil yang memerlukan dilakukan suatu prosedur khusus pada awal kehamilan untuk mendiagnosis atau mengobati kehamilannya tersebut. Misalnya ibu dengan kelainan resus. Pada ibu-ibu dengan kelainan resus tentunya harus dilakukan pemberian obat-obatan di awal kehamilan untuk mencegah kejadian resus incompatibility. Kemudian ada imun hidrops, yaitu bayinya bengkak di awal kehamilan, atau bayi-bayi dengan adanya obstruksi saluran kemih. Jadi pada awal kehamilan memang sudah harus dilakukan tata laksana khusus untuk mengurangi sumbatan saluran kemih pada janinnya tersebut. Atau bayi-bayi yang membutuhkan pemeriksaan kromosom. Kemudian yang dikatakan hamil risiko tinggi itu adalah ibu hamil yang memiliki kondisi medis yang mungkin memburuk selama kehamilan atau menimbulkan komplikasi pada kehamilannya. Misalnya tadi saya katakan ibu dengan riwayat kelainan jantung, ibu dengan sakit gula, ibu dengan gagal ginjal, ibu dengan riwayat kejang, dan lain sebagainya. Next. Kemudian kondisi apa lagi yang bisa dikatakan bahwa kehamilan itu adalah risiko tinggi? Jadi yang tadi misalnya kehamilan sebelumnya itu selalu
tidak baik dalam arti kata ibunya selalu melahirkan anak prematur, ibunya selalu mengalami kematian janin berulang, ibunya selalu mengalami ketuban pecah pada usia kehamilan beberapa minggu, atau selalu dengan persalinannya dengan tindakan atau dengan tindakan operasi, atau memang ibu-ibu ini memiliki komplikasi kehamilan sebelumnya, misalnya preeklamsi, kehamilan kembar yang berkomplikasi, satu janinnya berkembang, satu janinnya enggak, atau ada gangguan pada mulut rahim dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kasus-kasus kehamilan risiko tinggi ini banyak sekali. Next. Terus bagaimana cara mendeteksi kehamilan risiko tinggi? Jadi intinya adalah anamnesis atau wawancara pertama pada dokter itu adalah sangat penting, ya. Kita tahu bahwa dari anamnesis itu dokter akan menanyakan riwayat-riwayat yang pernah dialami sebelumnya. Nah, pada kondisi ini setidaknya ibu harus jujur menceritakan semua pengalaman atau riwayat-riwayat kehamilan sebelumnya. Nggak usah ditutup-tutupin karena ini merupakan kunci yang paling penting untuk menentukan ini risiko tinggi atau tidak. Kemudian bisa dilakukan dengan pemeriksaan kondisi kesehatan ibu, mau pemeriksaan fisikal, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang lain-lain, dan baru dilakukan nanti dengan melakukan screening USG. Misalnya pada trimester pertama untuk mencari kelainan-kelainan kromosom, kelainan trimester kedua pertumbuhan janin, atau melakukan pemeriksaan hormonal berdasarkan indikasi medis, atau pemeriksaan-pemeriksaan yang sekarang sudah terkategori canggih, misalnya pemeriksaan NIPT atau pemeriksaan darah untuk melihat kromosom janin ada kelainan atau tidak. Next. Nah, untuk kehamilan risiko tinggi ini, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu, ya? Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa yang paling penting itu adalah kondisi prakonsepsi. Jadi maksudnya prakonsepsi itu sebelum hamil. Jadi kalau ibu itu memiliki penyakit-penyakit tertentu, katakanlah misalnya dia ada darah tinggi, ada sakit gula, ada gagal ginjal, penyakit-penyakit ini kalau bisa terkontrol terlebih dahulu sebelum dia hamil. Katakanlah misalnya dia sakit gula darahnya harus terkontrol terlebih dahulu sebelum hamil. Berat badannya harus turun terlebih dahulu, gula darahnya normal, baru dipersiapkan hamil. Kenapa? Karena kalau sudah hamil duluan, tapi kondisi penyakit-penyakit ini belum kita kontrol, ini akan memperberat proses kehamilannya nanti atau berpengaruh pada perkembangan janinnya. Kemudian selama hamil, kontrol dilakukan secara ketat. Jadi tidak bisa kontrolnya misalnya beberapa bulan sekali, karena kalau pada kasus-kasus tertentu sudah harus dievaluasi dengan ketat. Kemudian selama hamil harus memantau kondisi penyakit-penyakit penyerta tersebut. Misalnya dia ada hipertensi, ada kelainan jantung, kita kadang-kadang juga berkolaborasi dengan dokter-dokter ahli hipertensi atau ahli jantung untuk memastikan kondisi jantung atau hipertensinya itu terkontrol. Kemudian juga mempersiapkan kondisi fisik sebaik mungkin. Ibu harus makan makanan bergizi, istirahat secara cukup, mengatur kenaikan berat badan, kemudian mempersiapkan yang paling penting adalah emosional dan ekonomi. Kenapa saya bilang emosional dan ekonomi? Karena pada kasus-kasus tertentu, tentunya biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit nantinya, terutama untuk bayi-bayi yang lahir masih di bawah usia prematur. Next. Next. Kemudian, apakah kehamilan risiko tinggi mengharuskan seorang mama melahirkan secara sesar? Jawabannya tidak, ya. Bahwa proses persalinan pada kehamilan risiko tinggi, indikasi operasi atau tidak itu berdasarkan indikasi obstetri. Jadi bukan berdasarkan indikasi ini risiko tinggi atau tidak. Jadi pada kondisi-kondisi yang terkontrol secara normal, masih ada potensi untuk melahirkan secara normal. Nanti seperti video di awal kita lihat bahwa ada tes potensi sesar, mungkin Mama bisa mencoba pada aplikasi di NutriClub ini, ya. Next.
Nah, ini adalah contoh kehamilan resiko tinggi ya. Jadi ada seorang ibu 28 tahun, sekarang kehamilan ketiga, kehamilan pertama dia prematur, kehamilan kedua dia prematur. Prematurnya tidak tanggung-tanggung nih, di bawah 28 minggu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pada kondisi ini tentunya kalau bisa kontrol itu sudah dilakukan di awal-awal kehamilan. Karena dokter akan mencari faktor-faktor yang memungkinkan kenapa terjadi persalinan prematur itu. Misalnya untuk melihat mulut rahim, normal atau tidak, panjangnya berapa senti, karena pada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan prematur itu adalah mulut rahim yang pendek yang harus dilakukan tindakan penjahitan atau ada infeksi di mulut rahim. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang harus dilakukan dokter. Nah, kebayang kalau misalnya dia datangnya udah dihamil 20 minggu, tentunya kondisi ini akan memperbesar risiko terjadinya prematur tersebut. Next. Nah, contoh kedua adalah ibu yang setiap hamil selalu mengalami kondisi preeklamsi, yaitu suatu kondisi terjadinya kenaikan tekanan darah di atas usia kehamilan 20 minggu. Nah, kalau anak pertama sudah preeklamsi, anak kedua sudah preeklamsi, apakah anak ketiga harus preeklamsi? Sebenarnya preeklamsi ini bisa dikurangi walaupun risikonya akan tinggi. Jadi bagaimana caranya? Di awal-awal hamil sudah harus kita atur nutrisinya, sudah harus kita kontrol tensinya, kita sudah harus predik bahwa pada kehamilan ini ada preeklamsi atau tidak. Jadi sebisa mungkin kontrolnya itu sudah dilakukan pada saat prakonsepsi atau sebelum kehamilan itu sendiri terjadi. Next slide. Terus, apakah lahir sesar ada impact-nya terhadap bayi dan bagaimana cara mempersiapkannya? Next. Ini adalah beberapa penelitian yang kita lakukan bersama teman-teman saya. Jadi bahwa pada bayi-bayi yang lahir secara sesar, itu tingkat imunitas tubuhnya akan berpengaruh, terutama untuk kejadian-kejadian alergi makanan dan asma, ya. Jadi menurut penelitian kita dari literatur review itu, bayi-bayi yang lahir dengan sesar, tingkat kemungkinan alergi terhadap makanan dan asmanya akan tinggi. Tetapi ini tentunya bisa diintervensi dengan pemberian nutrisi, misalnya pemberian simbiotik atau probiotik dan vitamin D. Next. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang mengatakan bahwa pada bayi yang lahir secara sesar itu memiliki perubahan pola kuman normal usus atau gut mikrobiota yang berdampak pada rendahnya imunitas si kecil. Next. Nah, tapi jangan khawatir bahwa kondisi ini akan kembali setelah ASI eksklusif setelah 6 bulan pertama. Kita tahu bahwa ASI itu selain memiliki komponen sel imunitas tubuh yang penting, juga memiliki komponen-komponen nutrisi untuk pertumbuhan bayi, juga dia mengandung bakteri baik yang nanti akan mengembalikan fungsi mikrobiota usus bayi tersebut menjadi normal kembali. Next. Jadi ASI itu memiliki nutrisi yang lengkap, termasuk prebiotik dan probiotik. Jadi kalau prebiotik itu adalah bakteri baik yang ada di saluran cerna, sementara prebiotik itu makanan yang berfungsi sebagai asupan nutrisi bakteri baik tersebut. Jadi ASI itu sebenarnya memiliki simbiotik yang mengandung prebiotik dan probiotik yang akan mengembalikan mikrobiota saluran cerna si bayinya sendiri. Next. Nah, jadi fungsi simbiotik pada ASI tadi selain mampu mengembalikan mikrobiota usus, dia akan kembali meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh bayi. Next. Saya rasa sesi pertama udah selesai.
Ya, terima kasih dokter. Wah, boleh dong dari jauh. Mama ikutan tepuk tangan dulu. Ya, tapi belum berakhir. Nanti dokter Febri juga masih akan tentunya lanjut dengan presentasi yang kedua. Tapi sebelumnya kita juga memberikan kesempatan nih untuk para mama yang mau bertanya. Boleh ya dokter Febri ya. Mudah sekali Ya, caranya. Tinggal di kolom chat masukkan nama underscore domisili underscore pertanyaannya. Tadi sudah kita simak bersama tentang pengertian kehamilan beresiko tinggi itu apa, lalu kriteria dan faktor penyebab kehamilan dari resiko tinggi itu apa juga sudah dijelaskan oleh dokter Febri, dan bagaimana cara menangani kehamilan resiko tinggi. Nah, suka ada yang gini nih dokter Febri, kalau saya tahu bahwa kehamilannya beresiko tinggi, jadinya apakah mutlak atau harus jadinya kita sepanjang menjalani kehamilan itu jadinya bed rest, dok? Oh, tidak juga. Jadi tergantung faktor apa yang menyebabkan dia dikatakan kehamilan resiko tinggi. Jadi kan kehamilan resiko tinggi itu banyak. Ya, ada faktor ibu, faktor kehamilannya sendiri, faktor penyakit. Jadi kalau kehamilan resiko tingginya karena faktor ibu, ya tidak mutlak harus istirahat. Oke. Kalau dia karena kehamilannya misalnya ada pendarahan yang berulang karena posisi plasenta, nah yang ini memang dia mutlak harus istirahat selama kehamilan. Oke. Ya. Jadi tergantung faktor penyebab. Nah, biasanya tuh masa-masa kan di saat kita menjalani kehamilan resiko tinggi itu kan kita tahu kehamilan tidak beresiko tinggi aja biasanya di trimester pertama tuh adalah masa-masa istilahnya tuh fragile gitu kan ya dokter ya. Nah, kalau dengan beresiko tinggi apakah jadi double, dok, fragile-nya? Jadi segini, kehamilan itu dikatakan fragile kalau plasentanya berfungsi dengan sempurna ya. Plasenta itu akan berfungsi dengan sempurna setelah usia kehamilan 12 minggu. Nah, memang baik itu antara kehamilan resiko tinggi ataupun tanpa resiko tinggi, di bawah 12 minggu harus mengurangi aktivitas yang berlebihan. Ya dokter ya, betul. Ya. Berarti dengan beresiko tinggi apalagi ya dokter ya? Ya, apalagi kalau dia beresiko tinggi ya tentunya kita harus benar-benar menjaga supaya kehamilannya selalu aman. Ya, jadi memang penting ya untuk kita tuh selalu mengecek kandungan atau mengecek kehamilan, apalagi jika kita tahu dari awal kehamilan kita tuh beresiko tinggi ya dokter ya? Ya. Oke, dok, saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para mama yang masuk. Kita akan mulai dari 3 pertanyaan. Yang pertama, wah ini dari Bandung ini, dari Dinina underscore Bandung. Apakah kehamilan beresiko tinggi itu memiliki efek jangka panjang pada pertumbuhan dan perkembangan anak nantinya? Oke, balik lagi ke kondisi yang mana dia yang dikatakan resiko tingginya, ya. Kalau resiko tingginya karena faktor penyakit ibunya, ya tentunya tidak akan berpengaruh kepada janin. Tapi pada kehamilan resiko tinggi ini kadang-kadang dia akan berpengaruh pada pertumbuhan janin. Selagi pertumbuhan janin ini masih bisa diatasi dengan normal, janinnya tidak akan kenapa-kenapa. Tapi kalau pertumbuhan janinnya sudah undernutrition banget karena kondisi faktor X si ibu, tentunya jangka panjangnya bisa misalnya gangguan pertumbuhan janin, gangguan pertumbuhan kurva janinnya nanti tidak normal karena misalnya nutrisi di awalnya tidak baik. Jadi tidak semua kehamilan resiko tinggi ini akan memberikan dampak buruk kepada si janin. Ya. Jadi ada banyak tipenya, ada banyak jenisnya. Yang penting berarti sebenarnya dok rajin memeriksakan kehamilan, lalu juga tentunya di saat setelah bayi lahir tentunya tidak boleh lupa kontrol itu supaya terpantau terus ya dokter ya perkembangannya ya. Iya benar sekali. Oke, dokter yang berikutnya kita akan menyapa yang ada di Surabaya. Halo, Mama Aprilia dari Surabaya. Pertanyaannya adalah, izin bertanya dokter, saya 2 kali melahirkan secara sesar dengan jarak 8 tahun. Apakah KB yang paling baik untuk ibu hamil bekas sesar ini dok? Dan kenapa juga ya punggung saya jadi sering sakit? Apakah itu pengaruh dari suntikan epidural? Batas sesar itu berapa kali sih dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih Mama yang di Surabaya. Ya. Jadi saya jawab dulu yang terakhir ya, batas sesar. Sebenarnya tidak ada batas sesar itu harus berapa kali ya. Betul. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 bebas. Asal dokternya menyatakan bahwa mama masih boleh hamil lagi.
Nah, Seperti itu. itu betul. Nah, jadi bagaimana taunya? Tanya ke dokter yang terakhir sekali melakukan operasi. Dok, Ya, apakah saya aman untuk hamil lagi? betul, Seperti itu. betul, Kalau kata betul. dokternya aman, silahkan, tidak ada batas. Mm-mm. Kemudian Nyeri punggung tadi katanya apakah nyeri bentuk punggung. bekas dari Apakah suntikan epidural? berhubungan dengan suntikan epidural? Mm-mm, mm-mm. Kalau nyeri punggungnya itu udah beberapa bulan lewat dari masa epidural, tentunya bukan karena pengaruh epiduralnya lagi. Itu Oh, mungkin karena baik. pengaruh kurang olahraga, kurang Ah, stretching, jadi banyak sekali penyebabnya. ya, ya, Kemudian ya, ya. mengenai kontrasepsi tadi, kontrasepsi apa yang cocok untuk ibu bekas sesar? Ya, Kita lihat dulu kapan waktu memakai kontrasepsinya. ya, Apakah masih menyusui atau tidak. Jadi betul. akan berbeda sekali. Karena kalau pada ibu-ibu yang masih menyusui, tentunya kita harus menghindarin kontrasepsi yang bisa mengurangi produksi ASI, misalnya suntik atau beberapa jenis pil KB. Jadi pilihannya tentunya akan menjadi lebih sedikit, karena untuk yang aman buat ASI hanya misalnya pil KB yang untuk ibu menyusui, atau spiral, atau kondom. Oke, Seperti itu. baik. Itu pilihannya ya. Jadi Mama Aprilia yang ada di Surabaya, rapopo nggak usah khawatir ya. Kita lanjut lagi dokter. Berikutnya adalah kembali dari Surabaya. Ini adalah Mama Oksavina. Dok, apa benar flora natural yang tidak diterima oleh bayi yang lahir secara sesar ini bisa diberikan saat bayi berkembang dengan probiotik dan sebagainya, dan bahkan ada jurnal yang menyebutkan dapat diminimalkan dengan sang ibu mengkonsumsi probiotik sebulan sebelum melahirkan. Nah, gimana tuh dokter? Jadi benar sekali ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas mikrobiota usus bayi yang lahirkan sesar dengan memberikan nutrisi pada ibunya. Ya. Salah satunya memberikan simbiotik. Jadi sebelum pada saat hamil diberikan simbiotik dan kemudian nanti menyusui ibunya, karena dengan menyusui itu Betul. ada simbiotik di ASI yang akan meningkatkan kembali fungsi mikrobiota usus bayi tersebut. Ya. Seperti itu. Oke, nah 3 mama pertanyaan sudah dibacakan. Nah buat yang lainnya, mama yang masih mau bertanya boleh banget. Tapi kita akan lanjutkan lagi tentunya. Nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan e-voucher Happy Fresh senilai Rp200.000 dan nanti akan kita umumkan di akhir acara ya mama ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya mengenai pengertian, contoh dan bagaimana membaca USG feto maternal. Nah mari sama-sama mama kita saksikan video dari Nutri Club berikut ini. Pada kelahiran sesar, si kecil dapat melewatkan kesempatan memperoleh bakteri baik yang mempengaruhi imunitasnya. ASI adalah yang terbaik. Pemberian ASI eksklusif optimalkan imunitas si kecil karena mengandung nutrisi lengkap, khususnya prebiotik dan probiotik. Kombinasi keduanya disebut simbiotik yang membantu kolonisasi bakteri baik untuk dukung imunitas si kecil yang lahir sesar. Persiapkan kelahiran sesar untuk optimalkan imunitas si kecil. Konsultasikan dengan dokter. Yuk mama kita gabung lagi yuk, kita lanjutkan lagi yuk. Ini siap-siap gabung dengan pertanyaan-pertanyaan mama yang masih penasaran. Aduh aku tuh masih ada pertanyaan belum terjawab, apalagi berkaitan dengan USG feto maternal. Nah setelah ini kita akan kembali lagi bersama dengan Dr. Febri, karena Dr. Febri akan memberikan presentasinya mengenai USG feto maternal. Betul begitu ya Dr. Febri ya? Ya Mbak Anggi. Ya tapi yang pastinya jangan lupa Ma, kalau mau bertanya boleh silahkan tinggalkan di kolom chat. Caranya seperti ini ya, Mama masukkan nama, underscore tempat domisili, underscore pertanyaannya. Misalnya Rahma, underscore dari Tanjung Duren, underscore pertanyaannya misalnya apa itu yang dimaksud dengan feto maternal. Nah nanti pertanyaan terbaik yang dipilih akan mendapatkan hadiah. Silakan Dr. Febri dilanjutkan presentasinya. Oke, makasih. Nah, di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai USG feto maternal, karena sekarang banyak sekali orang, wah USG feto, sebenarnya apa sih USG feto maternal itu? Oke, next. Jadi USG feto maternal itu mungkin ada maksudnya adalah USG yang dilakukan oleh seorang dokter obgyn konsultan feto maternal. Jadi di bidang kebidanan itu kita banyak sekali konsultan, ada
konsultan fetomaternal ini yang lebih mendalami mengenai masalah kehamilan dan bayi-bayi beresiko tinggi, kemudian ada endokrinologi itu yang misalnya mendalami masalah bayi tabung, ada masalah kanker, ada masalah saluran vagina dan lain sebagainya. Nah, yang fetomaternal ini adalah dokter spesialis obgyn yang mendalami kasus-kasus kebidanan dan komplikasi-komplikasi kehamilan. Jadi kalau dikatakan apa itu USG fetomaternal, tentunya adalah USG yang dilakukan oleh dokter obgyn yang sudah konsultan fetomaternal. Nah, penting sekali dibedakan di sini bahwa USG fetomaternal bukan USG 4 dimensi, ya mama-mama sekalian ya. Jadi beda. USG fetomaternal itu dokternya sekolah fetomaternal. Kalau USG 4 dimensi, USG yang dilakukan oleh dokter yang memiliki mesin dengan mode 4 dimensi. Jadi semua dokter obgyn yang memiliki mode 4 dimensi bisa melakukan USG 4 dimensi. Jadi beda. Nah, tadi saya katakan bahwa USG fetomaternal bukan USG 4 dimensi. USG 4 dimensi ini sifatnya lebih ke arah entertainment. Ya, entertainment misalnya menjelaskan bagaimana gambaran muka bayi dengan gambar yang canggih, yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada mode-mode USG 4D ini juga kadang-kadang dipakai oleh dokter fetomaternal untuk menampilkan gambar dengan lebih jelas atau untuk mencari sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mode biasa dengan mode 4D supaya gambarnya lebih bagus, jadi penyampaian informasinya akan lebih jelas. Next. Nah, kapan waktu yang biasanya disarankan untuk USG fetomaternal? Jadi biasanya USG fetomaternal itu dilakukan di trimester pertama, yaitu pada usia kehamilan 11 sampai dengan 13 minggu plus 6 hari. Pada usia kehamilan ini biasanya akan dicari petanda-petanda kelainan genetik atau kemungkinan kelainan bawaan yang terdapat pada bayi. Misalnya pada orang-orang yang berisiko tinggi, misalnya usia kehamilan di atas 40 tahun atau sebelumnya sering melahirkan bayi dengan kecacatan. Biasanya akan dilakukan USG untuk melihat petanda-petanda atau kemungkinan-kemungkinan adanya kelainan genetik pada kehamilan tersebut di awal kehamilan. Atau misalnya untuk memprediksi tadi kondisi preeklamsi atau tidak pada kehamilan tersebut. Kemudian pada trimester kedua biasanya dilakukan pada usia kehamilan 22 sampai dengan 26 minggu. Jadi ini untuk melihat pertumbuhan normal atau perkembangan dari organ janin itu sendiri. Atau berdasarkan indikasi rujukan dari dokter obgyn yang pengen mendapatkan advice dari dokter fetomaternal itu sendiri. Jadi sesuai indikasinya. Jadi sekali lagi bahwa USG fetomaternal bukan USG 4 dimensi. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar USG yang akan saya tampilkan. Next. Nah, ini adalah gambar USG di trimester pertama ya pada usia kehamilan di bawah 8 minggu ya. Pada gambar yang sebelah kiri, yang paling kiri ini adalah gambaran yang warna putih kayak cincin itu adalah gambaran yolk sac. Jadi yolk sac itu adalah kantung kuning telur yang menjadi sumber makanan utama sebelum terbentuknya plasenta. Sebenarnya kalau dari gambaran-gambaran awal ini kita sudah akan bisa memprediksi apakah suatu kehamilan ini nanti akan terus berjalan dengan baik atau tidak. Misalnya ya, kalau kita menemukan gambaran yolk sac atau kantong kuning telur yang kayak cincin berwarna putih ini tipis sekali atau dia lebar sekali. Jadi kita sudah harus hati-hati. Dokternya maksud saya sudah harus lebih aware bahwa kehamilan ini harus benar-benar dipantau. Kemudian pada gambar sebelah kanan itu adalah gambar calon embrio atau embrio yang nanti akan diukur berapa usia kehamilannya. Nah, yang paling penting yang harus diingat itu adalah menentukan dating usia kehamilan. Jadi usia kehamilan itu sudah harus tahu di awal-awal kehamilan. Jadi di trimester pertama, mama sudah harus rewel sama dokternya. Dok, berapa usia kehamilan saya? Tanggal berapa saya bersalin? Jadi nggak ada lagi pertanyaan mengenai tanggal bersalin itu ditanyakan di trimester ketiga. Jadi di trimester 1 itu sudah harus jelas.
dengan melihat dari hasil USG ini dan membandingkannya dengan tanggal menstruasinya kalau menstruasinya teratur. Karena kacau sekali kalau tanggal menstruasi, tanggal dating persalinan ini tidak ditentukan di usia awal-awal kehamilan. Nantinya kasihan kalau mamanya pindah-pindah dokter, dokter yang terakhir akan bingung menentukan berapa usia kehamilannya. Jadi yang paling penting di awal kehamilan itu adalah menanyakan usia kehamilan berdasarkan USG apakah sesuai atau tidak dengan tanggal taksiran berdasarkan menstruasi. Next. Nah, ini gambar yang paling bagus untuk menentukan usia kehamilan. Ya, kalau dalam istilah medisnya kita sebut dengan gambar CRL, ya, crown ram length. Jadi panjang dari puncak kepala janin sampai ke ekor janin. Nah, pada gambar-gambar ini kadang-kadang kita akan mencari bentuk tulang hidung, ya. Tulang hidung di sini pada janin-janin dengan kelainan-kelainan, tulang hidungnya akan memendek atau hilang sama sekali. Kemudian dilihat ketebalan cairan di belakang tengkuk, normal atau tidak. Ini merupakan salah satu soft marker atau penanda kelainan-kelainan kromosom atau kelainan-kelainan bawaan. Next. Nah, ini USG 4D. Jadi gambarnya itu lebih real, ya, seperti foto. Tapi sebenarnya tidak wajib dilakukan, ya, kecuali ada hal-hal tertentu. Next. Nah, ini juga gambar 4D pada usia 16 minggu. Ini adalah gambaran tali pusar, ada kaki janin, ada kepala, ada telinga, ya. Next. Nah, ini gambar 4D, melihat muka gimana. Kadang-kadang kita bisa melihat janin ketawa, tangannya masuk ke dalam mulut dan lain sebagainya. Ini sebenarnya hanya bersifat entertainment. Next. Nah, tetapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya ini ada beberapa kasus yang saya dapatkan, dokter menggunakan 4D itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Misalnya pada kasus ini yang ditulis ompa lokal ini, jadi dinding usus bayi itu tidak terbungkus dengan baik, akibatnya akan terjadi penonjolan dari organ saluran cerna keluar dari tubuh bayi. Ini dengan gambar 4D, dia akan jelas sekali untuk menyampaikannya kepada pasien. Next. Nah, misalnya yang kayak gini. Ini adalah gambaran bibir sumbing, ya. Kita lihat di sini, ini masih dengan gambaran 2 dimensi. Sebenarnya sudah jelas pada gambar sebelah kanan ini ada celah atau defek di bibir bayi. Tetapi dengan gambaran 4D, gambaran ini akan lebih jelas lagi. Coba slide berikutnya. Next. Nah, ini akan jelas sekali bahwa pada gambar tadi ada celah di bibir. Jadi sebenarnya gambar 4D ini pada trimester-trimester pertama dengan kelainan akan sangat membantu dokter untuk menjelaskan kepada keluarga pasien kemungkinan-kemungkinan adanya kelainan pada janin tersebut. Walaupun tidak wajib harus dikerjakan dengan 4D. Next. Ini gambar otak, ya, contoh gambar otak kecil yang sangat penting untuk menentukan usia kalau kita lupa menentukan usia di trimester pertama. Next. Nah, ini contoh juga gambaran kelainan bayi, ya. Jadi yang tadi yang bagian ususnya tidak tertutup dengan baik. Next. Oke, itu gambar-gambar yang Mbak Anggi. Betul, Dokter Febri. Jadi sebenarnya terlihat semuanya di saat kita melakukan USG feto maternal ini ya, dokter ya? Iya, benar sekali. Ya, dan di saat kita mengetahui hasil dari USG feto maternal ini bahwa kehamilan kita beresiko tinggi, jadi kita juga bisa lebih tahu dan lebih bisa hati-hati dalam menjalani kehamilan ya, dokter, dan mengantisipasi apa yang mesti dipersiapkan untuk kelahirannya nanti ya. Ya, itu jadi sebenarnya kalau ada kelainan-kelainan ini kita bisa mengantisipasi bagaimana nanti proses persalinan, bagaimana nanti si bayi harus ditata laksanai, di tempat mana yang paling bagus kita akan melahirkan. Jadi itu sudah harus dipilih pada saat proses persalinannya nanti.
Iya, dan tadi kita juga sudah bersama-sama menyaksikan ya Mama, apa itu USG feto maternal dan juga tentunya bagaimana caranya kita membaca USG itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita kurang paham juga di saat kita lagi kontrol, kita bisa langsung tanyakan ya dokter ya. Ya, tanya aja sama dokternya. Nggak usah Iya, ragu-ragu sih. Oke, nah dokter sebenarnya untuk USG sendiri tuh untuk USG yang biasa dulu deh dokter. Sambil saya juga memberikan kesempatan buat para mama yang mau bertanya, jangan lupa langsung aja ditanyakan, tinggalkan pertanyaannya di kolom chat. Lalu caranya adalah nama, underscore kota atau tempat domisili, underscore pertanyaannya. Nanti kita tunggu akan dibacakan langsung, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Febri. Nah dok, jadi lanjut lagi, untuk USG sendiri sebenarnya harusnya dilakukan selama masa kehamilan ini berapa kali dok? Sebenarnya minimal USG itu 4 kali ya. Di Oke. trimester pertama 1 Satu kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 2 kali. Ya. Itu yang minimal ya, minimal berdasarkan anjuran dari WHO. Ya, ini juga tentunya supaya agak lebih banyak frekuensinya di trimester ketiga supaya Trimester ketiga supaya kita bisa memantau pertumbuhan janinnya, dan biasanya kan kalau di trimester 3 tuh bayinya udah bagus bentuknya, jadi mama kadang-kadang pengen lihat gimana sih dok mukanya, mana sih dok bibirnya, gitu kan. Kalau di trimester pertama agak-agak gambarnya masih belum jelas, biasanya seperti itu. Nah, untuk kehamilan dengan risiko tinggi, apalagi sudah diketahui sejak awal-awal kehamilan, itu sebaiknya USG seberapa sering ya dok? Tadi tergantung indikasinya juga ya. Jadi kalau ada gangguan pada pertumbuhan, biasanya dokter akan melakukan USG lebih sering, terutama pada kasus-kasus yang pertumbuhan janinnya terganggu. Biasanya itu akan dievaluasi lebih sering, terutama untuk melihat asupan nutrisi ke si bayi masih normal atau tidak. Oke, dok, ini mungkin saya yakin pasti dokter sering banget mendapatkan pertanyaan ini. Dok, sebenarnya USG keseringan tuh aman gak sih buat janin? Ya kan dok, pasti sering banget bertanya seperti itu kan mama-mama nih ya. Nah mungkin sambil kita nanti membacakan pertanyaan-pertanyaan dari mama yang sudah dituliskan di kolom chat, mungkin bisa dijawab dulu tuh dok. Sebenarnya kalau kita sering melakukan USG dan USG feto maternal, karena ini kan berbeda dengan USG yang biasanya ya dok ya. Apakah aman buat janin dok? Sebenarnya USG itu mau feto maternal, mau tidak feto maternal, ada indikator keamanannya. Jadi di setiap mesin ada mechanical index, ada thermal index, berapa panas mesin itu sudah dipakai. Jadi itu tetap harus diperhatikan. Intinya bahwa jika dilakukan berdasarkan indikasi ya tidak ada masalah ya. Dan dokter juga tidak akan melakukan USG itu berjam-jam. Secukupnya mereka, terutama kalau melakukan menggunakan dokter misalnya yang ada warna-warni untuk menilai arus darah, itu tidak boleh lama-lama karena itu kan akan menimbulkan panas. Jadi berdasarkan indikasi ya, tapi tidak juga harus setiap hari USG. Ada orang yang tiap minggu mau lihat anaknya, tiap minggu dok lihat dok tiap minggu yang gitu, itu nggak perlu juga sebenarnya. Ya. Saya dulu sebenarnya dok termasuk yang sedikit-sedikit tuh maunya USG karena pengen tahu kondisi bayi di dalam kandungan saya dok ya. Oke dokter, kita mulai bacakan yuk pertanyaan dari para mama yang sudah masuk. Kita akan mulai dari, wah ini dari Surabaya, ternyata banyak sekali loh yang lagi menyaksikan acara hari ini. Hai mama-mama yang ada di Surabaya. Ini ada dari Vina di Surabaya bertanya, dok, bagaimana cara memilih dokter konsultan feto maternal ya dok? Wah ini luar biasa pertanyaannya. Lalu sebaiknya berapa lama sih dok durasi cek feto maternal, dilakukan di minggu berapa optimalnya untuk yang akan melahirkan sesar? Jadi sebenarnya kalau untuk sesar itu tidak harus feto maternal ya. Biasanya feto maternal itu sifatnya rujukan dari dokter obgyn umum. Seperti itu. Nah, tapi kalau mama mau melakukan USG feto, maksudnya USG screening yang dilakukan oleh dokter feto maternal, itu biasanya pada usia kehamilan 22 sampai dengan 26 minggu. Kenapa pada usia kehamilan ini? Karena pada usia kehamilan ini ruang rahim masih luas, jadi semua kelainan-kelainan atau kemungkinan-kemungkinan itu masih akan bisa terlihat. Tetapi pada kehamilan yang sudah besar, 36 minggu, bayi itu sudah mulai tengkurap. Kadang-kadang untuk melihat jantung bayi susah banget, apalagi pada ibu yang obesitas misalnya, karena harus dibolak-balik, posisinya akan susah sekali kelihatan. Biasanya kita lakukan
USG screening veto itu di usia kehamilan 22-26 minggu. Atau berdasarkan rujukan dari dokternya. Oke, berdasarkan rujukan dari dokternya ya. Dan tadi juga sudah diinformasikan, berarti ini saya sedikit mengambil yang tadi dokter sampaikan, poin bahwa ternyata memang kita sudah sering dengar sih ya, kalau kita lagi hamil kan banyak yang akhirnya, kan saya makan buat 2 orang, yang akhirnya membuat jadinya ibunya obesitas. Ini ternyata berpengaruh juga di saat kita juga akan melakukan USG ya dokter berarti ya? Iya, benar sekali. Oke. USG itu dipengaruhi oleh posisi janin, ya, dipengaruhi oleh ketebalan lemak tubuh ibu, dipengaruhi juga oleh jumlah cairan ketuban. Jadi kalau ketubannya sedikit, lemaknya tebal, ya udah susah banget dapat gambar yang bagus. Gitu. Bener. Jadi itu harus diperhatikan juga, jadi catatan buat para mama ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Winda RC dari Jakarta Barat. Pertanyaannya ini dokter, pengalaman saudara nih dokter, selama kehamilan hasil USG semuanya normal hingga dia melahirkan normal. Namun ketika anaknya lahir, anaknya ada gangguan jantung. Apakah dengan veto maternal bisa memprediksi hal ini sejak dalam kehamilan? Dan apakah sebaiknya dicek veto maternalnya rutin di trimester pertama dan kedua ketika kata objin semuanya walaupun mungkin kata objinnya normal gitu? Jadi gini Bu, USG itu adalah alat diagnosis ya, alat diagnosis tidak menentukan 100% bahwa semua kelainan itu akan terlihat dengan jelas ya. Jadi sangat tergantung dari siapa yang memakai, maksudnya siapa yang menggunakan alatnya, kemudian bagaimana skill orang yang menggunakannya, bagaimana pengalaman orang yang menggunakannya. Jadi semakin berpengalaman orang yang menggunakannya, semakin canggih mesinnya, tentunya hasil yang dihasilkan akan lebih baik. Jadi pada kondisi-kondisi ini mungkin saja tidak terlihat, misalnya tadi karena misalnya posisi janin yang tidak menguntungkan untuk dilihat kelainan jantung, atau memang kelainan jantungnya yang tipikalnya yang memang sangat susah untuk dilihat dengan USG, walaupun oleh dokter veto maternal sekalipun, misalnya yang kebocorannya sangat kecil atau kondisi penyakitnya yang memang sangat jarang terjadi. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor yang akan menentukan. Oke, baik. Lanjut lagi ya dokter, pertanyaan berikutnya adalah dari Dian Saputri yang ada di Lubang Buaya. Dok, apakah perlu USG veto maternal jika pada USG 2, 3, dan 4 dimensi tidak ditemukan kelainan? Wah, ini pertanyaannya baik nih. Apakah perlu dok? Ini semuanya baik-baik aja nih, nggak ada kelainan nih. Apakah haruskah kita melakukan USG veto maternal atau ya udahlah, nggak apa-apa kok, aman kan yang tadi udah. Ya tadi balik lagi ke pernyataan pertama bahwa USG itu sangat tergantung dari mesinnya, sangat tergantung dari siapa yang menggunakan, sangat tergantung dari skill yang menggunakan. Jadi kalau mama sudah yakin dengan pemeriksaan dokternya, ya tidak perlu ke veto maternal. Tapi kalau merasakan saya kayaknya perlu melakukan pemeriksaan yang lebih superior dari sebelumnya, silahkan konsultasi ke dokter veto maternal. Seperti itu. Seperti itu ya mama ya. Semoga apa yang tadi ditanya sama para mama cukup jelas dijawab oleh dokter Febri ya. Jadi kita juga punya bekal ilmu lagi nih. Baik, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih buat para mama yang sudah interaktif pada kesempatan sore hari ini. Nah sekarang dokter, saya ingin mengajak para mama untuk menyaksikan video berikut ini. Persiapan ekstra adalah jawaban untuk optimalkan daya tahan tubuh si kecil. Memperkenalkan inovasi Advanced Nutrilon Royal Prosineo dengan kombinasi spesial Fosgos dan B Breve yang telah dipatenkan bekerja secara sinergis dalam Sineo dengan protein terhidrolisa parsial untuk bantu optimalkan daya tahan tubuh si kecil agar ia siap menghadapi dunia. Nutrilon Royal Prosineo, dukungan ekstra untuk daya tahan tubuh si kecil. Wah, nggak berasa ya, kita sudah hampir sampai di ujung acara. Semoga sharing session kita pada kesempatan sore hari ini menjadi obat yang menenangkan dan juga tentunya mengurangi rasa khawatirnya mama dalam menjalankan dan juga mempersiapkan proses melahirkan nanti ya. Tapi saya ingin mengajak mama untuk melihat kesimpulan atau mengambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini dan apa yang disampaikan oleh Dr. Febri pada kesempatan sore hari ini. Ini dia.
Nih mama, dicatat baik-baik. Mama tuh nggak perlu terlalu khawatir. Waspada perlu terhadap kehamilan resiko tinggi. Karena tentu saja ini bisa mempengaruhi kondisi mama dan juga janin. Waspada ya mama ya. Berikutnya. Yang berikutnya juga yang harus mama perhatikan. Kehamilan resiko tinggi itu membutuhkan perhatian khusus. Dan mama perlu melakukan persiapannya sedini mungkin ya ma. Selanjutnya ini nih ma. Persalinan sesar bisa mempengaruhi imunitas si kecil. Namun mama gak usah khawatir karena ASI memiliki nutrisi lengkap termasuk simbiotik yang mampu meningkatkan imunitas si kecil tentunya ya. Yang harus kita perhatikan ya tentunya. Jadi mama ingat-ingat tuh ma. Mama bisa melakukan USG feto maternal dengan untuk tentunya deteksi dini kelainan pada janin serta memantau pertumbuhan serta komplikasi kehamilan tentunya bagi si kecil ya. Oke mama. Demikian ya ma kesimpulan kita pada hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Febri. Saya yakin ini pasti bermanfaat banget. Mungkin sekarang yang memang sedang mengalami atau menjalani kehamilan berisiko tinggi agak jadi bisa lebih sedikit tenang. Waspada harus, tapi tidak boleh dan juga tentunya tidak perlu khawatir yang berlebihan. Oke ma. Kita mengucapkan sekali lagi tentunya terima kasih kepada Nutri Club yang sudah menyelenggarakan acara pada kesempatan sore hari ini. Dan jangan lupa ya, ayo mama semua kunjungi Si Ready Microsite. Karena aduh mama banyak sekali kelas-kelas online yang menarik dan juga seru yang bisa mama ikuti untuk menambah ilmu seputar kehamilan ya mama. Nah mama, baik. Ini juga adalah salah satu momen yang kita tunggu-tunggu. Ini sekarang kita mau bagi-bagi hadiah menarik. Tapi tunggu dulu, kita foto-foto dulu yuk ma. Ya, siapkan pose terbaiknya mama. Kita akan foto-foto biar nanti kita bisa lihat hasil fotonya seperti apa. Yuk, kita foto-foto yuk. Oke, nyalakan semua kameranya ya ma. Sudah dinyalakan kameranya semuanya. Sudah siap untuk berpose. Saya akan 3 pose ya. 3 pose, 5 pose. 5 pose. Siap-siap kita mulai dari pose pertama. 1, 2, 3. Siap-siap pose kedua mama. 1, 2, 3. Pose ketiga. 1, 2, 3. Baik, pose keempat. 1, 2, 3. Dan ini pose yang terakhir yang seru, yuk sama-sama kita seseruan ya. Sama-sama kita mulai dengan pose kelima ini. 1, 2, 3. Yes, tepuk tangan dulu dong mama semuanya. Iya, semoga semuanya tetap semangat ya. Oke. Terima kasih, saya senang banget melihat wajah-wajah bahagia dari para mama yang sudah ikut serta pada kesempatan sore hari ini. Sudah foto-foto, sekarang waktunya kita bagi-bagi hadiah. Yuk. Nah, Mother and Baby dan juga Nutri Club akan memberikan hadiah menarik untuk mama yang sudah bergabung pada kelas sore hari ini. Kita akan undi siapa yang mendapatkan hadiah untuk 3 orang mama. Dan masing-masing akan mendapatkan voucher dari Happy Fresh senilai Rp200.000. Siap-siap ya, kita akan langsung undi. Semoga namanya mama yang keluar, coba kita lihat apakah mama dari Surabaya, atau mama dari Lubang Buaya, atau mama dari Bandung, atau mama dari mana lagi nih? Pasti banyak sekali ya. Kita mulai yuk. Siapakah yang beruntung? Iya. Siap-siap ya mama ya. Mungkin mama sambil menunggu sambil tarik nafas. Aduh semoga aku. Supaya nanti vouchernya juga bisa dipakai langsung ya. Ya siap-siap aja mama ya. Oke, sama nanti kita juga akan segera mengumumkan siapa yang berhasil terpilih sebagai pertanyaan terbaik. Ada 2 ya, pertanyaan terbaik nanti ada 2. Masing-masing kita ambil dari satu sesi. Sesi pertama 1, sesi kedua 1, dan juga tentunya ini dia. Yang pertama-tama yang akan kita langsung lakukan adalah melihat siapa 3 mama yang beruntung mendapatkan e-voucher dari Happy Fresh senilai Rp200.000. Silahkan. Kita putar ya. Siap, namanya ada semua kan ya Maya? Oke, yang pertama adalah Risma Yani. Yeay, selamat buat Mama Risma Yani. Yang kedua
Putar lagi. Putar. Aprilia Fitri Susanti. Selamat ya. Satu lagi oke Mama ya. Tenang, kalau namanya belum keluar nggak apa-apa. Mungkin yang berikutnya ini akan keluar. Oke. Nur Fitriah Aprilia. Yeay. Selamat buat 3 mama yang beruntung mendapatkan e-voucher Happy Fresh senilai Rp200.000. Nah, sekarang ada 2 mama lagi yang masih akan kita bacakan namanya. Kita sebut namanya karena terpilih sebagai pertanyaan terbaik. Siapakah yang terpilih sebagai pertanyaan terbaik? Nah, yang pertama adalah ini dia, yang pertama adalah Oksafina dari Surabaya. Selamat ya. Wah, ini juga salah satu mama yang rajin menyaksikan live Instagram juga. Ini kayaknya Mama Oksafina ini nih kaya ilmu nih ya. Dan yang berikutnya adalah dari sesi kedua yang beruntung adalah Mama Winda Ersi dari Jakarta Barat. Yeay, selamat ya Mama. Senang sekali dapat voucher ya. Sekali lagi selamat ya. Yang sudah mendapatkan voucher nanti akan dihubungi oleh panitia Mother and Baby. Dan sampai kita di akhir acara, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih tentunya untuk Dr. Febri. Dokter Febri terima kasih ya dok atas waktunya. Sama. Ya. Terima kasih banyak. Dan yang pastinya Mama, dokter hari ini praktek dok? Nanti sore praktek. Oh nanti sore praktek, oke. Dokternya kayaknya mau siap-siap praktek. Sekali lagi terima kasih banyak dokter atas waktunya. Dan juga tentunya terima kasih banyak sekali informasi dan juga ilmu yang didapatkan tentunya. Tadi hasil dari presentasi yang diberikan oleh dokter, kita jadi banyak sekali nih tahu tentang kalau kita mengalami resiko kehamilan yang tinggi dan juga tentunya kita jadi tahu banyak tentang feto maternal ini. Selamat praktek ya dokter. Sama-sama Mbak Anggi, terima kasih. Ya, Dokter Febri dan juga tentunya terima kasih juga untuk para mama semuanya. Acara Si Ready Class sore hari ini selesai juga ya Ma. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mam, jangan lupa dong Mama follow social media @nutriclub_id. Sekali lagi ya Mama ya, follow social media @nutriclub_id dan juga Mother Baby IND. Untuk tahu nih ada kegiatan selanjutnya apa lagi nih dari NutriClub dan Mother and Baby. Saya Novita Inci mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.